Usai Ustadz Yahya Waloni meninggal, Pendeta Saifuddin Ibrahim memberikan teguran keras kepada para mualaf yang lainnya. Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Seperti biasanya kita akan menampilkan video-video yang terbaru, di mana kali ini saya akan memberikan video di mana Bapak Saiful Ibrahim memberikan teguran keras kepada para mualaf yang lainnya. Seperti apakah peringatan Pendeta Saiful Ibrahim? Kita simak saja video berikut. Haleluya, Salam. Menanggapi kematian Yahya Waloni, saya menghimbau kepada semua mu'alaf, kembalilah kepada Yesus Kristus sebelum terlambat. Karena Yahya Waloni benar-benar menentang Tuhan, dan dia mau membuktikan bahwa dirinya itu orang yang kebal terhadap kuasa Tuhan. Bahkan dia di akhir-akhir omongannya, biarlah sekarang juga, sekarang juga dia dipanggil Tuhan. Ya, benar-benar dipanggil. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu, kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta, Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Satu kali ada SMS masuk begini. Jangan nantang Tuhan. Ngeri Yahya Waloni. Terutama Donditan, kamu ulangin lagi. Felix Yau, Irene Handono, Kainama. Hati-hati. Jangan seperti Yahya Waloni itu. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi. 53.000 Yahudi Palestina ngek, dan akan bertambah terus karena kalian menghina orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan kamu pasti akan dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang Islam ialah orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Kristen. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para pastor, karena mereka tidak menyombongkan diri. Quran Maidah 82. Dengar baik-baik saudara muslim, kamu dapati orang yang paling dekat hubungannya dengan kalian adalah orang Kristen. Yang paling keras adalah orang Israel. Pokoknya kalian kalau tidak mau hidup berdampingan dengan Israel, ya sudah. Siapapun yang mengganti dari waktu ke waktu, orang Israel berani. Lukas 3 ayat 5-6, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan,
yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tujuan dari saya ngomong ini apa kalau bukan untuk kebaikan? Dan juga peringatan kepada saudara semua, Tuhan sudah dekat. Tuhan bisa melakukan apa saja. Bahkan menghabisi kalian itu dengan seluruh isi rumahmu dan seluruh perusahaanmu, seluruh kekayaanmu bisa habis. Roma 5 ayat 16 sampai 19. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Demikian oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Adam membuat dosa, tetapi Yesus menepis, menghilangkan, membebaskan dosa dari setiap orang yang percaya kepada Dia. Mari saudaraku Yahya Waloni, ya, kamu tahu ayat-ayat itu dan kamu tahu bagaimana pembicaraan para pendeta dengan Anda dan Anda dengan murid-murid Anda. Anda terlalu songong, Anda terlalu sombong, dan Anda keras kepala untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Saya berharap bahwa Anda segera, keluarga Anda pun segera, saya ingatkan anak istrimu, kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalian itu dari Kristen masuk Islam, tidak ada pengampunan kecuali terima Yesus Kristus kembali. Dan kamu akan mendapati, hai keluarga dan turunan Yahya Waloni, kehidupan yang sebenarnya. Jangan keraskan kepalamu, karena kehidupan di dalam Islam itu adalah kehidupan merendahkan mental, merendahkan martabat, merendahkan kemanusiaan. Itulah ajaran Islam. Karena fakta loh saudara, kitab suci itu tidak pernah membawa damai, menghancurkan, jelas. Saudara-saudara pemimpin di Indonesia, segera sadar, tinggalkan agama itu dan seluruh ajarannya. Tinggalkan, karena tidak pantas untuk hidup bagi umat manusia. Jangan lagi melaksanakan perintah ibadah buatan manusia seperti itu. Ibadah yang hanya bukan dari perintah Tuhan. Bagaimana mengadopsi seluruh ibadah haji, itu ibadahnya pagan Quraisy. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan mutar-mutar batu seperti itu. Ataupun tidak mungkin Tuhan mengajarkan untuk ngelempar Aqobah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula, hanya karena katanya ada setan di sana. Jangan lagi ikutin kata-kata Somat yang mengatakan bahwa di salib ada jin kafir.
Kapan Indonesia ini akan maju kalau mengikuti pengajian dari Adi Hidayat agar banyak ibadah, banyak pahala. Jangan memperbodoh orang lagi, Ustadz. Biarkan mereka terlepas. Dan biarkan orang memilih agamanya masing-masing. Jangan diatur-atur. Turunkan toa masjid itu. Karena sangat tidak benar. Seolah-olah Tuhan itu budak, nggak bisa mendengar. Pakai WA, pakai telepon aja. Halo, ini zuhur, mari pergi ke masjid, atau WA. Supaya nggak pakai toa itu. Dulu Yusuf Kala itu pernah meminta agar toa masjid diturunkan. Tapi kalah dengan omongan MUI itu. Betapa berisiknya Indonesia. Satu pesan penting yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang patut kita indahkan bersama, bahwa siapapun kita, jangan mencobai Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu, sebab hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Ingat, Tuhan Yesus tidak bisa dipermainkan. Demikian dulu yang saya sampaikan terkait peringatan Pendeta Saifuddin Ibrahim kepada para mualaf lainnya untuk jangan sesekali mencobai Tuhan seperti apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Ustadz Yayah Waloni. Sampai di sini dulu video ini. Dukung terus channel Ruang Diskusi. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.